Yang pertama adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara superiornya atau perasaan unggul dari dosen karena memiliki kendali atas kekuasaan nilai dan angka dengan inferioritas mahasiswi yang ingin mengejar nilai dan kelulusan. Kalau misalnya bimbingan tuh jangan sendirian, kalau bimbingan sama dosen laki-laki ya terutama jangan sendiri, jangan di ruangan tertutup, di ruangan terbuka aja. Berarti sejauh ini nggak ada kan regulasi yang mengikat dosen untuk Generasi muda katanya, siap menjadi penerus bangsa katanya. Tapi masih banyak di antara kita yang belum diberikan bekal yang layak untuk menjadi salah satunya. Salah apa kita? Apa yang salah? Dan yang pasti, kita harus bagaimana? Negara kita sedang diresahkan oleh isu-isu pelecehan. Mau lelaki, perempuan, siang dan malam, di tempat yang terbuka, apalagi di tempat yang tertutup. Menjadi bukti nyata bahwa ini adalah jelas-jelas salah pelaku dan sudah bukan zamannya lagi bagi kita untuk menyalahkan korban. Pro dan kontra akan selalu ada, tapi sudah saatnya membangun kesadaran kita semua. Berikut adalah rangkuman dari penyebab kasus pelecehan mahasiswa di kampus Universitas Riau dan juga kasus-kasus pelecehan mahasiswa di kampus lain yang kerap kembali terjadi. Jika kita melihat dari segi keresahan mahasiswa, dapat kita point out menjadi beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara superiornya atau perasaan unggul dari dosen karena memiliki kendali atas kekuasaan nilai dan angka dengan inferioritas mahasiswi yang ingin mengejar nilai dan kelulusan. Sehingga korban tidak berdaya untuk melapor ke pihak berwajib, bahkan dituntut untuk mengikhlaskan hal seperti ini. Selanjutnya adalah keadaan lingkungan sosial masyarakat kita yang masih di bawah kungkungan hegemoni patriarki, yaitu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan di masyarakat. Selanjutnya juga adanya malpraktek fungsi manajemen dengan fungsi akademis yang masih berlangsung dalam lingkungan institusi pendidikan formal di negeri ini, seperti bagaimana seorang dekan bisa menjadi pembimbing skripsi bagi mahasiswanya. Selanjutnya juga dengan keadaan lingkungan sekitar yang tidak mendukung korban untuk meminta bantuan. Dilanjutkan juga dengan kurang optimalnya fungsi lembaga kemahasiswaan yang hanya berfokus pada isu-isu kebijakan pemerintah, tetapi tidak dengan emansipasi dan hak-hak kaum wanita. Dilanjutkan juga dengan sulitnya mencari tempat pengaduan atau melaporkan kasus-kasus seperti ini. Terlebih kampus yang hanya semata-mata menjaga gelar akreditasnya. Selanjutnya adalah tidak adanya lembaga pengawasan yang independen dan memiliki power untuk mengawasi peran dosen. Dan yang terakhir adalah keresahan korban terhadap respon yang akan didapatkan jika melaporkan kasus-kasus pelecehan seperti ini, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya. Karena alasan yang berikut sudah saya paparkan, akhirnya timbul anggapan dari pihak pelaku yang menganggap bahwa kasus pelecehan adalah sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang. Kita hari ini akan berfokus pada pembicaraan mengenai penyebab terjadinya hal ini dan berdiskusi untuk mencari solusi pencegahan maupun penanganan agar hal ini tidak terulang kembali ke depannya dan masalah ini dapat dituntas habis oleh pihak yang berwajib. Halo, selamat sore untuk Kak Poppy dan juga para penonton sekalian yang sudah menyaksikan sesi diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan Kak Poppy, nama saya Najla, dan saya akan menemani Kak Poppy untuk berdiskusi pada sore hari ini ya Kak. Kita akan berbincang terkait kasus pelecehan seksual yang sedang marak terjadi di beberapa pekan akhir ini ya Kak. Dengan hormat dan senang hati juga kita dapat berbincang dengan Kak Poppy Rosea Bulki, selaku Vice Mayor dari Komahi Universitas Riau ya Kak. Selamat sore Kak Poppy, apa kabar? Halo, sore Kak Najla. Alhamdulillah kabarnya baik.
Alhamdulillah, wah senang sekali ya kita bisa berdiskusi pada sore hari ini. Sebelumnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Fopi karena sudah hadir di dalam sesi diskusi kita pada sore hari ini. Yang terfikir dalam benak Kak Fopi saat pertama kali mendengar mengenai kasus ini tuh apa Kak? Sebenarnya pertama kali ya saat saya mendengar adanya korban pelecehan seksual yang benar-benar nyata gitu saya temui, di situ saya merasa bahwa semua desas-desus yang pernah saya dengar benar adanya, bahwa kasus pelecehan seksual itu memang terjadi, memang ada korbannya. Kenapa saya bisa menyatakan itu benar terjadi? Karena saya bertemu dengan korban beberapa hari pasca kejadian gitu. Kita tahu ya di mana saat mental orang tuh benar-benar lagi traumanya, lagi depresinya, bahkan dia juga di situ mengakui udah merasakan halusinasi, ketakutan gitu. Yang menurut saya nggak mudah untuk dibuat-buat gitu atau untuk didramatisir. Dan juga isu-isu yang masuk setelah itu kan ini politik lah, politisasi kampus segala macam. Rasanya juga nggak relevan gitu. Kenapa kami harus mengorbankan salah satu teman kami hanya untuk kepentingan politik? Sedangkan di sini case-nya dia itu sudah masa menyusun skripsi, udah nggak ada gitu campur tangannya sama politik sejauh itu. Nggak pernah juga terlibat dalam organisasi di kampus gitu anaknya. Memang yang saya kenal setelah kita bercerita ya, dia memang anak-anak yang ya kuliah, pulang gitu. Jadi rasanya nggak ada gitu kena relevannya dengan politisasi. Dan saya menyayangkan sekali setelah kasus ini terungkap ternyata banyak yang bermunculan yang mengaku bahwa pernah dilecehkan dengan pihak A, pihak B gitu, tapi nggak berani speak up gitu. Jadi memang momentumnya di saat korban yang sekarang berani speak up itu men-trigger perempuan-perempuan lain untuk berani gitu. Kalau sebenarnya ya nggak ada faktor yang bisa membenarkan terjadinya kasus pelecehan seksual. Karena selama ini kan yang menjadi ketakutan di saat kita speak up, orang itu menyerang kita kembali. Tapi dengan adanya satu sosok yang berani speak up ya, tanpa ada dorongan, dia memang mau speak up, disitulah pada akhirnya kita lihat banyak sekali mahasiswa itu yang selama ini tuh takut untuk mengungkapkan, dan desas-desus itu memang ternyata kejadian gitu, memang ada pelecehan seksual di kampus. Kalau melihat dari serentetan kasus ini kan memang janggal ya Kak. Dan kalau misal menurut Kak Fopi sendiri dari serentetan kasus ini, apakah ada kaitannya dengan ketimpangan kekuasaan antara pembimbing dan mahasiswa yang melakukan konsultasi Kak? Iya, kalau masalah ketimpangan kekuasaan ya mungkin saya rasa ada sih, tapi lebih ke bagaimana dia bersikap aja ya kepada mahasiswanya gitu. Seharusnya kan kita sebagai mahasiswa maupun tenaga pengajar itu punya hak dan mitra kerja yang equal gitu. Harusnya seperti itu. Tapi pada akhirnya dia menggunakan kesempatan sebagai dosen pembimbing dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang spontanitas gitu, pelecehan seksual, dan itu penyimpangan. Dan kekhawatiran yang dirasakan oleh mahasiswa selama ini, kalau misalnya kita menolak atau kita mengaku itu kan dipersulit. Nah, berarti ada rasa takut dipersulit, itu ada ketimpangan kekuasaan di sini. Jadi seolah-olah dosen pembimbing itu selalu menjadi superior dan kita tuh lah yang tertekan gitu pada akhirnya. Kalau kita nolak, kita takut urusan kita dipersulit dan lain sebagainya. Kalau misal membahas mengenai ketimpangan kekuasaan ini Kak, sebenarnya kalau misal kami boleh tahu, apakah memang ada penilaian atas Key Performance Indicator atau KPI dari seorang dosen terkait success rate dalam pembimbingan skripsi yang mengawasi bagaimana dosen ini berperilaku ketika dia melakukan bimbingan skripsi gitu? Apakah ada atau belum ada regulasi yang mengatur tentang itu Kak? Baik, setahu saya sejauh ini tuh peraturan yang ada di kampus itu hanya bagaimana mahasiswa yang melakukan bimbingan gitu bersama dosen, tapi regulasi dosen kepada mahasiswa itu yang nggak ada. Jadi seringnya peraturan itu dibentuk dan dibuat untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa berperilaku kepada dosen pembimbing dan lain sebagainya. Sedangkan dari dosen itu ke dosen peraturan regulasi yang untuk dosen pembimbing itu sendiri tuh nggak ada gitu saya rasa sejauh ini. Dan biasanya kami kalau dari awal-awal kuliah itu diingatkan oleh dosen-dosen yang perempuan, kalau misalnya bimbingan tuh jangan sendirian, kalau bimbingan sama dosen laki-laki ya terutama jangan sendiri, jangan di ruangan tertutup, di ruangan terbuka aja. Berarti sejauh ini nggak ada kan regulasi yang mengikat dosen untuk
berperilaku seperti apa saat bimbingan dan harus berada di tempat yang seperti apa gitu saat bimbingan. Berarti sejauh ini memang belum ada ya Kak penilaian atas key performance indikator dari seorang dosen itu ya? Berarti memang belum ada. Kalau misal untuk dari segi kelanjutan kasus ini Kak, meskipun akhirnya korban pelecehan seksual ini sudah speak up ya Kak, sebagai mahasiswa, apakah Kak Poppy tetap merasa ada kesulitan dalam penanganan kasus ini Kak? Pastinya ada ya kesulitan dalam penanganan kasus ini. Yang pertama tuh rasa khawatir nih kita, apalagi sebagai Komahi di sini tim yang mengadvokasi dan pendamping korban lah sejauh ini dari kampus gitu kan. Tapi itu kita udah berusaha untuk audiensi dengan jurusan gitu. Kita mengesampingkan masalah ini dengan akademik, dengan urusan administrasi kita gitu dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini mungkin kalau teman-teman update itu di Pekanbaru kita baru aja kemarin ada gerakan poster untuk mengawal tuntas kasus ini ya, dan itu ditunjuk kepada rektor, kepada jaksa, kepada dekan terutama gitu ya, karena itu menjadi kekhawatiran kita gitu, bagaimana nantinya kasus ini tuh ya harus transparan dan benar-benar seadil-adilnya, karena kita sebagai mahasiswa itu dan mahasiswa susah ya punya power untuk menjangkau hal-hal yang tidak di luar kemampuan kita lah, kayak misalnya sudah di peradilan, sudah di pengadilan dan lain sebagainya. Yang kita takutkan adanya permainan di sana nanti, adanya kasus yang tiba-tiba redup dan hilang gitu. Nah di situ akhirnya kita bisa melihat ada gerakan nih dari mahasiswa dan mahasiswi yang minta tolong sama publik supaya terus bantu kami dalam mengawal kasus ini, karena kita nggak bisa denial ya, kasus ini jadi pop out itu karena adanya dukungan publik yang banyak gitu. Kalau misalnya pun kasus ini naik terus hilang, mungkin kita nggak sampai sejauh ini. Mungkin status tersangka nggak didapatkan secepat itu gitu. Kalau misal melihat dari kesulitan yang dihadapi ya Kak, tanggapan dari apa ada gitu, tanggapan yang diberikan dari kampus terkait dengan kesulitan yang Kakak hadapi gitu Kak dalam menangani kasus ini? Jadi mungkin dari dosen ya, bukan tentang siapa orangnya yang kami tuju, maksudnya karena pelakunya AB itu bukan, tapi memang karena tindakan pelecehan yang kami rasa merupakan tindakan yang merusak moral lah gitu ya untuk Universitas Riau. Dan dari itu kami juga kemarin ada beberapa aksi langsung ke rektorat. Di situ juga Pak Rektor itu sebenarnya sudah menyatakan sikap untuk mengecam adanya kasus pelecehan seksual. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana posisi beliau sebagai pemimpinan dalam mengambil keputusan. Pastinya ada influence dari kiri kanan dan lain sebagainya yang pada akhirnya itu hasil keputusannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita mahasiswa. Tapi kita terus berusaha untuk audiensi dan juga membangunlah hubungan dengan pihak kampus supaya idealis nih dalam memberantas kasus pelecehan seksual seperti itu. Kalau ketika kakak ini berperan sebagai advokat korban Kak, apakah kakak pernah mendapat kecaman ataupun ancaman ataupun tekanan ketika kakak berperan sebagai advokat untuk korban itu sendiri Kak? Sejauh ini tuh belum ada ya kecaman dan ancaman atau juga intimidasi yang saya dapatkan gitu dan teman-teman dapatkan. Tapi mungkin jauh dari itu isu-isu dari teman-teman yang lain gitu ada, kalau misalnya nanti bakal adalah yang mau ngapa-ngapain gitu, tapi langsung direct ke saya itu nggak ada, ke teman-teman Komahi lain juga itu tidak dirasakan. Nah dosen-dosen juga di jurusan itu menyatakan mengesampingkan lah semua ini dengan akademik, karena kan itu menjadi salah satu kekhawatiran nih, mana tahu nanti kita orang-orang yang aktivis yang bersuara terkait ini dipersulit akademiknya dan lain sebagainya, diancam gitu kan. Tapi saya lihat sejauh ini dosen-dosen itu sangat kooperatif dan sportif ya dalam hal ini, jadi mengesampingkan itu juga, dan ancaman-ancaman yang langsung itu nggak pernah gitu didapatkan. Berarti secara keseluruhan kalau begitu masa memang mendukung kegiatan yang dilakukan sejauh ini ya Kak, baik secara maksudnya pengajuan keputusan kepada dosen dan segala macamnya itu didukung secara penuh ya Kak sejauh ini. Kalau gitu berarti sejauh ini masih hambatan yang dihadapi ini sebenarnya lebih ke next step dari universitasnya itu sendiri ya Kak sejauh ini, kalau misalnya dari pihak berwajib dan juga tanggapan sosial sekitar juga alhamdulillah positif ya Kak berarti sejauh ini. Iya benar, memang yang menjadi
concern dari mahasiswa Unri juga saat ini adalah sikap dan kepemihakan kampus gitu ya, kemana sebenarnya arahnya gitu, apakah ke kami dan benar-benar gitu ingin mengusut tuntas kasus pelecehan seksual, itu sih yang kita tekankan. Karena dari awal menjadi status tersangka itu kita langsung menghubungi rektorat gitu kan, mulai dari wakil rektor gitu, berusaha untuk minta kejelasan, cuman ya itulah, mungkin belum ada hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Kalau misal melihat kondisi korban saat ini Kak, setelah mendapat bimbingan konseling, pendampingan, itu apakah sudah membaik atau bagaimana Kak? Iya, untuk keadaan korban sekarang itu sudah mulai mau bersosialisasi ya, terutama dengan teman-teman dekatnya dan dengan teman-teman kerjanya lah, karena dia juga part time gitu ya di salah satu tempat, juga udah mulai masuk walaupun nggak aktif setiap hari, terus juga udah mulai menggunakan komunikasi lah dengan kita, walaupun nggak aktif dulu nih di sosial media, tapi kayak di WhatsApp gitu udah mulai chatting-chattingan lagi. Sekarang udah mulai healing, dan juga kita dari Komahi sempat membuat pesan-pesan yang mau dikirimkan kepada korban gitu ya, dan ternyata banyak sekali mendapat pesan-pesan positif yang membuat korban lebih cepat lah masa healingnya. Lanjut, mungkin ketika kita sebagai pelajar kan tentu kita ingin mendapatkan environment belajar yang tenang dan aman ya Kak, pastinya. Lalu dengan apakah dengan adanya kasus seperti ini, kasus pelecehan seksual seperti ini, apakah meningkatkan keresahan mahasiswa serta demotivasi semangat belajar siswa, ataupun justru malah menggerakkan mahasiswa untuk menyuarakan kasus ini Kak, yang terjadi di lingkungan Kakak sekarang ini, justru malah demotivasi atau justru malah semangat untuk menyuarakan kasus ini Kak? Oke, pasca kejadian kasus pelecehan seksual ini ya, guru masih satu suara dan semangat gitu untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Bahkan kita nggak melihat adanya mahasiswa yang abu-abu gitu ya, maksudnya di sini menyalahkan korban atau lain sebagainya gitu, enggak. Di sini berarti kita percaya juga bahwa mahasiswa udah intelektual nih dalam menilai gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Dan hampir keseluruhan itu ikut berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Jadi kita menuntut lah, makanya semua ya dengan kebersamaan kita menuntut kasus ini sampai tuntas dan pihak kampus cepat mengambil tindakan. Itu juga kita kemarin sempat ada petisi terkait kasus ini, dan untungnya udah banyak yang menandatangani ya, hampir 30.000 orang, dan sebagian besar pastinya mahasiswa dan mahasiswi yang mengecam terjadinya kasus pelecehan seksual. Jadi bisa dibilang optimis untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Berarti alhamdulillah respon yang diberikan juga positif ya Kak, respon yang membangun dan tidak demotivasi, justru malah semangat dalam menyuarakan kasus ini ya Kak Poppy. Banyak ya benar. Sejauh ini selain petisi itu mungkin ada lagi kah Kak dukungan-dukungan yang diberikan atau mungkin yang bisa diberikan dari para penonton untuk dapat mendukung suara dalam menyuarakan kasus ini Kak? Iya, mungkin untuk kalau teman-teman yang ada di Universitas Riau, kita punya beberapa spot tempat untuk tanda tangan ya, menyatakan dukungan kepada kasus ini. Tapi untuk teman-teman yang mungkin berada di luar Riau, itu bisa untuk menandatangani petisi dan juga mengikuti kasus ini di Instagram Komahi_UR, karena di situ terus diupdate timeline-nya dan juga apa aja sih perkembangan kasus ini dari hari ke hari. Baik Kak, terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, selanjutnya kita ingin mungkin bertanya lebih ke analogika ya Kak. Jika Kak Poppy sendiri memposisikan diri sebagai korban, apa yang akan Kak Poppy lakukan ketika menerima perilaku seperti ini Kak? Atau mungkin masih ada rasa ketakutan untuk speak up Kak? Atau bagaimana kalau tanggapan dari Kak Poppy? Oke, kalau saya menganalogikan diri saya sebagai korban, saya pasti akan terus speak up gitu ya, dan akan mengecam gitu kasus pelecehan seksual. Saya nggak terima diri saya dilecehkan, baik dari verbal maupun juga fisik gitu ya. Dan ini juga mungkin pesan buat teman-teman semua yang nonton, maupun perempuan laki-laki, harus berani speak up dan mencari keadilan gitu. Karena menurut saya nggak ada faktor yang bisa membenarkan predator itu melecehkan kita. Karena ya kita sama-sama punya hak, kita sama-sama manusia, dan apalagi kita sebagai mahasiswa kita bayar loh untuk menuntut ilmu gitu, kita bayar, kita butuh effort gitu. Jadi jangan sembarangan untuk memperlakukan kita. Bagaimana kita menghormati mereka sebagai tenaga pengajar, ya harusnya seperti itu mereka menghormati kita sebagai mahasiswa dan mahasiswinya gitu. Jadi nggak ada celah
mereka harus melecehkan kita. Kalau memang kita salah ya tegur baik-baik, dan harusnya kalau mereka salah mereka menerima kritikan kita, bukan menjadikan posisi mereka tuh sebagai superior dan tidak menerima kritikan dari mahasiswa dan mahasiswi. Sudah mulai terbuka ya Kak pikiran akan kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini, dan sudah semakin minim juga kasus victim blaming ya Kak. Jadi sebenarnya ketika kita mendapat perilaku yang tidak layak seperti ini, baik untuk kita untuk bisa tetap speak up ya Kak Poppy ya. Benar sekali, pokoknya harus speak up gitu ya supaya mendapat keadilan. Dan kalau misal belajar dari kasus ini, kira-kira ada nggak Kak solusi penanganan yang tepat juga ketika hal-hal seperti ini terulang Kak? Tidak menyalahkan korban dan juga tidak membatasi ruang korban untuk speak up gitu. Karena mungkin teman-teman tahu di sini di saat korban speak up itu malah ada bumerang kembali bahwa penyalahan pelanggaran UU ITE gitu. Nah, yang harusnya di sini pemerintah ya, baik pemerintah maupun kementerian atau siapapun stakeholder yang bisa menampung permasalahan ini bijak gitu. Jadi ada ruang aman bagi semua orang itu untuk menyuarakan hal-hal yang dia rasakan dan itu tidak sesuai dengan norma-norma gitu. Nah, seperti sekarang lah kejadiannya, misalnya terjadi pelecehan seksual, kalau dia dikecam balik dengan mencemarkan nama baik, lalu bagaimana korban-korban lainnya nanti ingin berbicara? Pasti adanya rasa ketakutan. Bahkan ternyata di luar sana itu banyak loh korban yang berusaha speak up, malah di DO, malah pokoknya mendapat hal yang sebaliknya gitu, malah dituduh menjadi tersangka. Padahal ya itulah satu-satunya cara dia untuk menuntut haknya gitu, karena dia merasa dilecehkan. Karena harus kita ketahui bahwa kasus pelecehan seksual itu merupakan kasus pelanggaran yang minim bukti dan minim saksi dan dilakukan secara spontan gitu kan. Nah, gimana kita bisa mengumpulkan saksi dan bukti kalau emang seperti itu rangkaian kasusnya gitu? Nggak mungkin ada orang yang mau melecehkan di muka umum, nggak mungkin mau dilihat orang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi penting rasanya kita tuh percaya sama pengakuan korban, walaupun pada akhirnya kita tetap mengikuti jalur hukum, karena benar atau salah itu kan ditentukan oleh hukum ya pastinya. Nah, tapi stop untuk menyalahkan atau membatasi ruang seseorang untuk speak up. Selanjutnya untuk menutup sesi diskusi kita, mungkin ada statement dari Kak Poppy terkait dengan kejelasan kasus ini Kak, bisa dipaparkan. Oke, yang pertama pasti terima kasih ya untuk tim dan juga untuk seluruh teman-teman yang udah berserta mengawal kasus ini sampai akhir, sampai hari ini. Walaupun ini belum the end of the day, tapi ini udah salah satu pergerakan yang membuktikan bahwa sekarang Indonesia itu udah aware sama kasus pelecehan seksual. Pihak yang berwajib juga udah mau mengusut ini sampai tuntas. Buktinya sekarang udah di tahap penyidikan dan udah menjadi tersangka gitu ya. Kami juga mengapresiasi Polda Riau yang cepat dalam menangani kasus ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada di luar sana, nggak usah takut untuk speak up, dan kalau ternyata kasus ini tidak terjadi di tempat kalian, pertahankanlah lingkungan yang aman dan terus kawal kasus teman kita yang ada di Universitas Riau, karena jujur kalau enggak karena dukungan teman-teman semua, kita juga nggak akan ada sejauh ini, kita juga nggak akan bisa berjuang sejauh ini. Jadi terima kasih untuk semua. Berdasarkan hasil diskusi yang sudah kita laksanakan, terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal pelecehan seksual seperti ini lagi, khususnya dalam lingkup universitas. Yaitu mungkin dengan bisa diadakannya kebijakan resmi dari pihak universitas, rektorat ataupun dekanat, yang mengatur perihal pertemuan dan channel komunikasi dosen dengan mahasiswi atau tenaga didik pada umumnya, yaitu seperti dengan dilaksanakan di tempat umum, melalui channel komunikasi yang resmi, ataupun bisa juga dengan sifatnya yang berkelompok. Dilanjutkan juga misalkan dengan pembentukan lembaga independen yang memiliki power dengan melibatkan wali murid maupun masyarakat di luar sana, yang dibentuk oleh universitas, rektorat maupun dekanat, dengan fungsi mengawasi kinerja dan perilaku etis dari seorang dosen ataupun tenaga pendidik. Bisa juga dengan diadakannya sistem yang dibuat oleh pihak universitas terkait Key Performance Indicator sebagai dasar dalam meritokrasi atau kesempatan memimpin sesuai dengan kemampuan bagi seorang dosen dalam sukses rate pembimbingan skripsi. Yang terakhir adalah bisa dengan mendorong BEM dan organisasi kemahasiswaan lainnya untuk mulai fokus pada advokasi hak perempuan melalui pembentukan departemen atau divisi yang pro terhadap pemberdayaan perempuan. Selain melaksanakan pencegahan, tentunya kita juga menyiapkan solusi yang baik untuk
untuk melakukan penanganan jika memang seburuk-buruknya hal ini terulang kembali, yaitu adalah dengan tidak menyalahkan korban, memberikan wadah bagi korban untuk melapor agar merasa aman, dan juga meningkatkan self-control yang diperkuat. Pelecehan seksual bukan hanya isu yang meresahkan masyarakat, tetapi juga meresahkan diri kita sebagai mahasiswa. Sebagai pelajar, juga generasi selanjutnya, hal ini sangat menjadi hambatan bagi kita untuk dapat menunjukkan potensi diri kita yang sebenarnya. Kasus-kasus seperti ini tentunya bukan hanya menjadi pelajaran bagi kita semua, tapi juga menjadi langkah untuk melawan ketidakadilan terhadap kemanusiaan. Kami selaku generasi muda akan selalu mendukung penyuaraan kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini. Stop victim blaming to stop the cycle of sexual harassment. Thank you, dan sampai berjumpa di video berikutnya. See you!